now the younger generation may not understand or appreciate Malaysia batik. Kesadaran juga dibangun oleh pemerintah kepada masyarakat Indonesia khususnya bahwa yang dibilang batik adalah batik yang memang proses. Kalau Anda menggunakan batik, berarti Anda yang harus menggunakan yang pakai proses. Tapi kalau Anda hanya menggunakan batik print yang tidak pakai proses, berarti Anda belum menggunakan batik sebenar-benarnya batik. Batik is part of an ancient tradition of applying a wax-resist dyeing technique to a whole cloth that originates from the island of Java, Indonesia. Batik is a meticulous and difficult art, requiring attention to detail and patience. Written batik and stone batik are the most traditional and oldest form of batik. The most elaborate batik fabric can take 7 months to produce. The long process and the uniqueness of traditional handmade batik made them understandably more expensive in the market than the print batik that is usually sold in stores. The batik printing technique is a new type of batik. It is made through the factory machine printing process. The dyeing process itself is only colored on one side of the batik cloth. The word batik originates from the Javanese ombotik, that consists of ombo meaning wide or large, and te or nite means dot or make a dot. Which is why a fabric can't be called batik until it has gone through the wax and canting process. The history of Indonesian batik is closely related to the development of the Majapahit Kingdom. And the spread of Islamic teachings on the island of Java. In some records, the development of batik was mostly carried out during the Mataram Sultanate era. Then continued during the Surakarta Samanate and Yogyakarta Sultanate times. Batik awalnya hanya digunakan untuk bagian bawah kain ya, atau di bagian jari kalau bahasa Jawa lebih ke sarung atau umumnya seperti itu. Dan di perjalanan waktu berubah, akhirnya menjadi suatu pakaian. Makanya kalau beberapa teman-teman melihat sebetulnya batik kalau masuk ke keraton ya tidak dalam bentuk dijadikan baju, tapi untuk bagian kain. Makanya beberapa abdi dalam atau orang-orang yang memang ada di keraton menggunakannya sebagai kain jari atau sebagai sarung. Nah, di atasnya dia pakai jas atau beskap atau bagian-bagian yang umum yang seperti layaknya baju. Di awal kali yang saya ketahui itu. Makanya saya kadang-kadang keseharian saya gunakan sarung ya. Saya menghormati kain sebagai bukan saya sekedar pakai baju, tapi saya sedang menggunakan kain sarung batik. Nah, di awal kali ya dulu begini, yang digunakan adalah sebagai sarung atau kain jari. Kalau dari sisi kain batiknya semuanya kebanyakan yang saya tahu ya di keraton menggunakan sarung, tapi untuk motifnya beda-beda. Ya, setiap motif kalau boleh sampaikan ada berapa ya? Kalau nggak salah ada 7 motif larangan yang memang tidak boleh digunakan oleh di luar keluarga raja. Itu yang memang harus digunakan hanya untuk mereka. Dan di luar itu boleh, tapi tidak boleh memadu adat atau menggunakan motif-motif yang disakralkan hanya untuk keluarga raja atau untuk raja khususnya. Batik is one of the most famous Malaysia cultural heritage. So it has been in Malaysia for more than 100 years already. The origins of batik production in Malaysia can be traced back to the 13th century, when trade relation between the Melayu Kingdom in Jambi and Javanese coastal cities flourished. Jambi or Sumatran batik
as well as Javanese batik, have influenced the Malay Peninsula's batik craft. Malaysian batik can be found on the east coast of Malaysia in places such as Kelantan, Terengganu, and Pahang. Malaysian batik symbolizes Malaysia's heritage and national identity. It has been registered as Malaysia's national dress. Saya nama Budi Dwi Haryanto, dipanggil Hari, salah satu founder dari Rumah Batik Palbatu di Jakarta Selatan. Saya ingin menghadirkan kampung batik di Jakarta, dan waktu itu memang satu-satunya yang ada, dan saya berharap menjadi salah satu wujud melestarikan batik secara nyata sekaligus meningkatkan nilai ekonomi terhadap lingkungan di situ. Filosofi batik buat saya adalah bagaimana di saat kita menekuni batik, ada pemahaman-pemahaman filosofi ya seperti umumnya ya di dunia batik pasti tuntutannya memahami tentang artinya kesabaran, tentang ketekunan, tentang komitmen, tanggung jawab, konsistensi, dan lebih kepada bahwa sebagai manusia dia memahami sebagai manusia yang memang bisa menerima siapapun, keberbedaan, dan lebih berusaha untuk bisa jadi lebih bijaksana menghadapi satu problem. Dan di batik adalah hal-hal yang diajarkan tentang itu kurang lebihnya. Secara umum batik pastinya kalau saya di sini kita bagi lima tahap. 5 tahap itu artinya dari sisi menyiapkan pola atau motifnya, lalu setelah sudah selesai pola digambar atau diciplak atau di tracing udah baru masuk ke wilayah merekatkan malam. Bisa dengan teknik canting tulis, atau canting cap. Berarti sudah terekat di kain, karena batik ada teknik rintang, berarti kain sudah dirintangi. Setelah tahapan itu biasa kami masuk proses pewarnaan. Umumnya pewarnaan dibagi dua ya, ada pewarnaan dengan teknik celup, ada juga teknik dengan colet atau kombinasi. Nah, setelah pewarnaan, ada beberapa pembatik namanya mengunci warna supaya warna tidak lepas atau tidak luntur. Nah, kalau di kami dengan teknik colet kami menggunakan penguncian warna. Salah satunya dengan menggunakan mungkin umumnya teman-teman pembatik menggunakan water glass. Nah, setelah dikunci warna kain-kain tersebut, setelah kering dan siap untuk kita lepaskan malam, namanya bahasanya lebih kepada bahasa batik lorot atau dilorot. Kita masak air dulu, baru setelah siap panasnya cukup, dan baru kain yang tadi sudah kita cantingi atau tidak kita rekatkan malam dan kita sudah warnai juga dan sudah dikunci, baru kita rebus atau kita masukkan ke bagian air yang mendidih atau yang sudah panas. Barulah lilin itu lepas. Nah, proses membatik dianggap sudah selesai di saat seperti itu. Walaupun ada juga yang pada saat kami memproduksi setelah selesai jadi batik, kami ulangi lagi dari awal lagi untuk mendapatkan efek warna yang berbeda, untuk mendapatkan motif yang berbeda, untuk mendapatkan karakter yang berbeda dari proses-proses barunya lagi. Itu menjadi salah satu kegiatan yang mungkin dibilang batik yang lebih naik lagi nih tingkatannya. Boleh dibilang batik itu ya
pekerjaan yang seni yang memang menggunakan rasa, sehingga proses-proses kadang-kadang nggak berhenti di satu tahap. Tahap kedua yang diulang lagi, yang mungkin bisa didapatkan menjadi batik yang lebih keren dan lebih bagus pasti. My name is Colin Yong. I am the CEO of Jati Batik Gallery. Actually, this is one of as a Malaysian, we should proud of our own cultural heritage. But sadly, now the younger generation may not understand or appreciate Malaysia batik. So from some of the young generation thought batik is very old-fashioned, very outdated. So we, as a producer of batik, we need to improve our design so that it can match with the trend and let the young people know. And then at the same time, we also need to educate the young generation. We have to conduct more workshop, exhibition, batik class, so that more people understand about Malaysia batik, the process and the beauty of batik. Then slowly, I think more people will like to accept batik and wear it and appreciate it as well. Penggunaan batik secara umum sudah mulai banyak diminati oleh anak muda, tapi memahami tentang definisi batik yang masih belum banyak. Yang diketahui oleh anak muda sekarang masih terbatas tentang bahwa yang dia pakai kain yang semuanya sudah benar motifnya, tapi tidak tahu bahwa yang dia pakai bukan saja yang asli sebetulnya, tiruannya, tapi karena tidak tahu definisi tentang batik, ya saya maklumi. Makanya saya dan teman-teman di sini Rumah Batik lebih condong mengajak teman-teman muda khususnya mengerti tentang prosesnya, sehingga itulah definisi batiknya dipahami secara lebih mendalam. Kesadaran juga dibangun oleh pemerintah kepada masyarakat Indonesia khususnya, bahwa yang dibilang batik adalah batik yang memang proses tadi, yang saya singgung dari awal, bahwa kalau Anda menggunakan batik, berarti Anda yang harus menggunakan yang pakai proses. Tapi kalau Anda hanya menggunakan batik print yang tidak pakai proses, berarti Anda belum menggunakan batik sebenar-benarnya batik. Jadi kalau masyarakat umum atau masyarakat lebih luas lagi memahami tentang proses batik yang sebenarnya seperti apa, sehingga secara tidak langsung dia makin lama makin mengerti dan mencintai batik. Dan kalau mencintai batik, dia bakal bisa menghargai batik. So I want to keep the cultural heritage, so I need to train more staff, train more employee about the technique, and then at the same time I need to do a lot of marketing, promotion to let more people know about Malaysian batik. Saya berpesan buat anak-anak muda ya, terutama dulu deh. Memang kadang saya berharap saya bisa masuk ke wilayah teman-teman muda, bahwa proses batik yang mungkin dirasa berat, ayo dimulai dicoba atau dimulai dengan melakukan satu proses yang mudah dulu. Dengan melakukan proses mudah, teman-teman muda mungkin akan lebih mengerti tentang proses dasarnya. Nah, setelah sudah mengerti proses dasar, barulah mengeksplor jadi motif-motif yang baru. Dan harapan saya, lahirlah motif-motif baru dari generasi muda dan akhirnya menjadi bisa dinikmati untuk masa depan. Harapan saya itu supaya batik terus ada di Indonesia.